Assalamualaikum teman-teman. Ini pohon anggur sebesar kaki orang dewasa ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat pohonnya seperti ini teman-teman, dan buahnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Kita cek di kebun Jogja Anggur 1 ya teman-teman. Ini pohon anggur ini berumur lebih dari 10 tahun ya teman-teman, dimana ini adalah cikal bakal awal kita Jogja Anggur berkebun anggur. Jadi pohon di sini sudah berumur 10 tahun lebih, tapi sangat produktif sekali dan buahnya sangat banyak sekali. Ini walaupun rantingnya acak-acakan, tapi pohon ini selalu berbuah banyak ya teman-teman ya. Dia tidak pernah mengecewakan ketika di pruning, jadi dia berbuah terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ini buah-buahnya. Jadi anggur bisa dikatakan pohon abadi ya teman-teman, karena dia ketika dirawat dia bisa berumur sangat panjang. Kalau di negara asalnya bisa sampai ratusan tahun ya teman-teman. Ini bukti kita di iklim tropis aja seperti di Indonesia dia berumur sangat panjang, lebih dari 10 tahun, dan dia tahun-tahun berikutnya dia akan terus berbuah semakin banyak juga, karena di sini kita rawat dan dia selalu produktif terus. Ini teman buah-buahnya ya. Di semua tunas-tunasnya bawa buah semua teman-teman. Ini walaupun masih hijau, sebagian belum terlalu kelihatan ya buah-buahnya seperti apa, tapi sudah kelihatan bergerandul banyak dan buahnya sangat banyak sekali di sini. Ini di sebelah sana juga sampai ujung sana. Ini buah-buah semua ya teman-teman ya. Walaupun musim hujan, tapi buahnya tetap mulus-mulus dan tetap banyak sekali. Nah ini teman-teman, kemarin ada yang bertanya apakah menanam anggur itu menguntungkan. Jawabannya sangat menguntungkan sekali ya teman-teman. Ini bisa dilihat dalam satu pohon buahnya sangat banyak sekali, dan ini udah berumur 10 tahun lebih. Jadi pohon anggur ini sudah lebih dari 27 kali panen mungkin ya kalau kita hitung. Jadi setiap panennya selalu menghasilkan jutaan. Jadi ketika kita panen dalam satu musim itu sudah banyak sekali yang kita dapatkan ya. Jadi investasinya sangat menguntungkan. Yang penting buahnya kita rawat sehingga bisa panen dengan bagus. Dan nanti biasanya kalau di sini tamu-tamu itu datang dan wisata petik sendiri di kebun kita. Ini buah-buahnya. Ini di sebelah sini juga buah semua ya teman-teman ya. Ini buah-buah semua, di atas juga seperti ini. Ini sebagian belum sempat kita penjarangan karena kita banyak aktivitas, jadi tetap nanti ketika terlalu padat sebagian kita buang agar buahnya bisa maksimal. Teman-teman perlu diketahui bahwa pohon di sini itu sebetulnya nggak pernah kita pupuk ya. Nggak pernah kita pupuk hanya karena ini tanamnya kita di grounding atau di tanah, seperti itu di tanah. Terus itu juga di tanah tanamnya. Ini juga pohon ini yang sebesar ini udah lebih dari kaki. Jadi ini ya sama sandal aja segede ini ya. Jadi ini udah berumur 10 tahun lebih juga. Jadi awal kita tanam dulu. Sebenarnya nggak pernah kita pupuk, tapi dia bisa berbuah terus-menerus karena dia mencari unsur hara atau nutrisi di tanah sendiri ya. Ini jujur banget kita nggak pernah pupuk di sini, tapi kita bisa panen terus. Ini buah-buahnya juga banyak banget ya. Nah ini dalam satu pohon bisa menghasilkan puluhan kilo ya teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri. Nanti ketika panen ini banyak dombolan seperti ini, hasilnya seberapa banyak. Jadi investasinya sebenarnya sangat menguntungkan. Yang penting pohonnya kita rawat, pohon itu tidak kena hama atau tidak berjamur, daunnya sehat. Nanti ketika di pruning pasti dia bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Ini seperti ini buah-buahnya, sebenarnya masih warna hijau jadi belum terlalu kelihatan ya.
tapi ada ratusan dompol, jadi banyak banget buahnya. Dan nanti ini jadwal panennya ini pas awal puasa ya. Ini memang kita timing, nanti bisa buah-buah ini nanti bisa kita panen pas awal puasa sehingga bisa untuk berbuka puasa. Jadi teman-teman, anggur itu selain jadi hobi juga bisa sebagai sarana untuk menambah pemasukan juga ya. Jadi ketika kita bisa mengelola kebun kita dijadikan wisata petik atau wisata edukasi, itu sangat menghasilkan ya, karena anggur itu ibaratnya kita cuma tanam sekali bisa panen puluhan kali, sampai mungkin bisa sampai selamanya ya. Asal pohonnya itu kita rawat, dia tidak mati karena penyakit atau hama. Pohon anggur itu bisa berumur sangat panjang, dan ini 10 tahun lebih itu mungkin bisa sebagai bukti juga ya, bahwa anggur itu semakin tua atau semakin besar pohonnya, dia tua-tua keladi ya, makin tua makin menjadi. Ini awal kita tanam dulu, pas dulu belum tahu ilmunya, jadi ranting masih acak-acakan, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya kita menghasilkan buah yang banyak. Ini buah-buahnya seperti ini ya. Jadi teman-teman yang ingin berkebun anggur itu pastikan tanam jenis yang genjah dan mudah buah ya, agar bisa berbuah dengan banyak dan bisa menghasilkan buah-buah yang bisa kita panen nanti. Itu tidak ribet, yang penting kita rawat pasti bisa panen dengan bagus. Ini buah-buahnya banyak ya. Nah ini teman-teman, kemarin ada yang bertanya juga, jadi sebagai salah satu jawaban bahwa pohon anggur itu memang benar-benar pohon abadi dan bisa berumur sangat panjang tanpa perlu regenerasi, tapi tidak menutup tujuan utamanya adalah produktivitas yang tinggi. Jadi tetap bisa kita panen terus menerus dan panen lagi terus menerus dan panen lagi terus menerus. Oke teman-teman, itu dulu ini dari kebun Jogja Anggur 1. Awal kita tanam berkebun anggur impor dulu, update-nya seperti ini. Ini jadwal panennya awal puasa ya. Jadi teman-teman nanti yang ingin main ke kebun Jogja Anggur, misalnya petik buah di sini, bisa untuk berbuka puasa. Terima kasih teman-teman. Nanti kita update lagi ke depannya. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.